Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan mempelajari materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Sedangkan yang akan kita capai sebagai berikut. Konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana pula hubungan antara kecepatan dengan waktu? Mari kita lihat. Perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kamu melihat seorang atlet lari gawang yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 second? Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap secondnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap secondnya disebut dengan kelajuan atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan, S sama dengan jarak, dan T adalah waktu. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Secara matematis bisa dilihat V sama dengan delta S per T, di mana V sama dengan kecepatan, delta S sama dengan perubahan atau selisih jarak, dan T sama dengan waktu. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai dengan simbol V, serta satuan yang sama, meter per second. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V sama dengan Vt dikurangi V0, dengan keterangan A sama dengan percepatan, delta V sama dengan perubahan kecepatan, delta T sama dengan perubahan waktu, Vt sama dengan kecepatan akhir, dan V0 sama dengan kecepatan awal. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai, sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai.
Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan contoh dari gaya tak sentuh adalah magnet dan gaya gravitasi. Hukum Newton. Hukum Newton terbagi 3. Yang pertama hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Secara matematis, sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Secara matematis, sigma F sama dengan M dikali A, dengan M sama dengan massa, dan A sama dengan percepatan. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda dua ke benda satu dengan besar yang sama, tetapi arah yang berlawanan. Secara matematis, F aksi sama dengan minus F reaksi.